out of the books, apa namanya? There's no book. There's no book. Kalau selama ngomong ini adalah waktu. Kalau Yes. waktunya teman-teman nggak ngapa-ngapain dan tidak berkarya, ya nggak ada apa-apanya. Jadi lebih baik ngobrolnya adalah masalah kualitas terbang. Ini bukan masalah jam terbang, Betul. tapi kualitas terbang. Jadi cerita saya tidak kurang-kurangnya dipandang sebelah mata anak kemarin sore belum mature itu belum matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, tahu nggak Bel? Apa Pak? Orang ini nih Bel, Iya, Pak. dari Semarang tadi Bel. Dari Semarang? Iya, saya WA, kamu mau podcast nggak sama saya? Cepat ke Cirebon, langsung pulang Bel. Wah, pantesan Pak. Iya. Dia gitu kan? Iya, belum ada rupiahnya Bel. Dari kemarin dia tuh nonton podcast sama saya. Iya. WA Bel, Oh. aku dong, dia gitu ya. Kalau mau sekarang, kata saya tuh ya. Habis maghrib ditunggu. Langsung dari Semarang Bel. Wah. Oke. Tapi nih Bel, tahu nggak Bel? Iya, Pak. Bapak ini nih, saya sedikit cuman, sedikit kagum lah. Kenapa? Beliau ini dulunya Bel, manajer HRD di suatu perusahaan hotel besar. Tapi dengan setekad hati, beliau sekarang membangun bisnis. Pemilik perusahaan event organizer yang menurut saya besar ya. Sekarang udah besar ya, walaupun udah besar, udah kemana-mana Bel. Iya. Di Cirebon, salah satu pemiliknya. Jadi beliau ini udah biasa sebagai apa ya, menggerakkan orang. Leadership, leadership. Bapak ini suka nggak diragukan lagi. Pak kenalan deh, Pak sih Pak. Kenalan dulu Pak. Kenalan apa Pak Faisal? Bapak kan ada saya cerita dulu manajer HRD di Ya. suatu perusahaan perhotelan terbesar lah di Indonesia. Oke. Bapak keluar sekarang jadi pemilik suatu penyelenggara jasa lah di Cirebon, Peta Langit gitu kan ya. Nama dulu siapa? Jadi gini Bel, tadi di WA sebenarnya sama bapak yang satu ini, gitu kan, pulang. Oke, tapi saya ikut podcast ya, saya bilang. Karena Bapak saya udah di Semarang beneran? betulan, saya baru sampai dari Semarang. Saya 2 hari di Semarang. Oh, Ekspansi, melebarkan sayap. luar biasa. Kemarin saya ketemu di Bandung, sekarang Semarang. Betul. Jadi memang sekarang kita lagi mencoba untuk ekspansi lebih besar, tidak hanya bermain di Cirebon. Oke, sebelumnya Nama. Pak Faisal terima kasih, saya sudah diundang. Oh, emang saya ngundang? Enggak juga sih. Bapak kan yang minta. Ya, oke. Saya Haris Pak Faisal. Ya, oke. Saya kurang lebih 12-13 tahun sebagai profesional pekerja. Oke. Kalau bahasa milenial yang sekarang tuh budak korporat. sebenarnya. Oh iya. Udah korporat. Ya, jadi kurang lebih saya 12-13 tahun memang saya berkecimpung di dunia human resource. Jadi Gedean deh human resource. betul. Iya. Jadi memang saya nih Apa kok? bersinggungan langsung dengan memanage orang, Oke. memanage orang, mendevelop orang, mengembangkan orang. Iya. Potensi yang ada apa di dalam orang tersebut secara profesional saya coba untuk kembangkan. Wah, luar biasa ya. Oke. Terus. Terus akhirnya di 2022 saya bertemu dengan partner saya yang sekarang kalau 2022? Pak. 2022. Saya masih SMA dong, Pak. Itu 2002, Pak. Oh iya 2022. Iya. Kamu jangan di situ. Otak saya kosong ya tidak. Ikutan kosong. Kamu jangan di situ. Iya. Terus. Saya ketemu sama partner 2022. 2022. Saya ketemu Dari partner tahun kemarin dong. Betul. Saya ketemu partner saya di salah satu event. Saya berbincang dengan beliau. Beliau ini memang bekerja atau penggerak di event kreatif nih sudah cukup puluhan tahun, Pak. Oh iya, saya tahu. Iya. Ya. Akhirnya saya mencoba untuk ngobrol lebih dalam lagi, lebih lanjut karena memang ini adalah langkah awal saya untuk coba belajar secara bisnis dan mungkin terkait sama event kreatif. Akhirnya saya masuk sana. Yakin itu kan Bapak kan saya lihat sudah top leader lah dalam suatu perusahaan itu. Gitu. Betul. Meyakinkan diri keluar dengan siap lah ya bertarung untuk lagi lah ya. Betul, karena
kesempatan dan persiapannya saya sudah ada. Jadi tinggal buka kunci gerbangnya Pak Faisal. Luar biasa. Tinggal buka kunci gerbangnya dan akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya mencoba untuk belajar karena wadahnya sudah ada. Akhirnya saya masuk ke dalam. Pak, bagi sedikit ilmu dong, Pak. Bapak kan adik kelas saya nih. Iya betul Pak. Masih muda lah. Jauh lebih muda dari saya, betul kan Pak ya? Betul. Tapi Bapak sudah menjadi top leader. Sekarang berani di dunia yang Bapak gelutin ini, banyak orang saya tahu Pak. Banyak orang yang perlu Bapak gerakan dari semua ini. Ilmunya kayak gimana sih Pak? Oke, sebenarnya adalah yang nomor satu yang harus teman-teman tahu ketika mau jadi seseorang, mungkin bukan top leader atau Leader. lebih ke pemimpin bukan, tapi lebih ke tujuan hidupnya apa dan meng-create tujuan hidup atau goals tuh berawal dari diri sendiri dulu Pak Faisal. Self mastery, Betul, self mastering. Iya. Saya sangat setuju self sekali. assessment. Betul. Sebelum kita ke orang, asesmen dulu, kita ke diri kita dulu. Betul. Bapak pintar Pak ya? Ini luar biasa. Ya. Tadi tuh saya ngobrol di luar tuh, otak kita tuh kosong-kosong Pak. Ya. terus. Oke, awalnya oleh self assessment. Betul. Jadi kita harus tahu dulu Pak, goals kita apa, terutama untuk diri sendiri, khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk masyarakat luas. Itu dulu yang harus diciptakan. Oke. Jadi Setelah itu, setelah itu ketika kita sudah tahu apa yang kita punya, baru kita belajar Pak untuk capai goalsnya. oke. Gitu. Memang stepnya cukup lumayan panjang. Kalau memang dilihat saya muda, top leader, dan sekarang banyak teman-teman saya pun sama berjuang di satu sisi atau bisnis yang sama, karena mereka sudah punya pathway atau jalannya masing-masing sebenarnya. Bapak ternyata pintar ya kalau di sini ya. Alhamdulillah Pak, sebenarnya. Ya Allah. Walaupun sedikit Pak Faisal. Saya lihat pastilah karena Bapak udah tadi bicara story, Bapak berarti sudah punya namanya leadership. Ya. Ya, punya bagaimana memanage orang. Oke. Itu. Ada trik-trik khusus nggak Pak? Leadership. Ya, dari leadership dulu deh. Oke. Sebenarnya saya bukan ngasih trik sih Pak. Sebenarnya mungkin buat teman-teman yang sedang menyaksikan podcastnya Pak Faisal ini, saya mungkin lebih ke sharing Pak Faisal. Iya, sharing. Nah, ini kok podcast kita sharing Pak. Betul. Bincang ceria. Iya betul. Dengan Bintang. bahagia. Bintang ceria FA 87. 87. Betul. Tepuk tangan dulu. Salah satu yang ngikutin terus kan Bapak ya? Iya, betul. Iya, oke. Lanjut. Karena saya bangga Pak. Bangganya kenapa? Ada pemuda daerah yang punya jiwa untuk memajukan daerahnya. Siapa tuh? Faisal Amri. Nomor sepatu berapa? 44 Pak. Kanan? Sama. Sama. Lanjut. Oke, jadi terkait sama leadership, ketika teman-teman mau leadership itu keluar, harus tahu dulu leadership untuk diri Ya sendiri. tadi self assessment tadi. Betul. Jadi semua itu berawal dari diri sendiri terlebih dahulu. Betul. Ketika diri sendirinya sudah settle, sudah siap, dan sudah mau berbagi dengan yang lain, baru. Jadi jangan sampai itu akan menjadi bumerang yang terlihat di luar, bahwa teman-teman harus settle terlebih dahulu untuk Mempersiapkan diri dulu. betul, mempersiapkan terlebih dahulu. Ketika sudah siap, baru sharing yang apa yang dia punya. Gitu. Oke. Bagaimana cara nge-lead orang? Banyak sebenarnya. Sistematisnya banyak sekali bagaimana. Disingkat aja Pak, disingkat. Ya banyak. Ya. Sebenarnya bagaimana the way leadership or mendevelop orang, Pak. Ya. Kita harus tahu dulu karakternya. Oke. Satu-satu gitu. Iya, Pak. Misalkan Bapak punya Sekarang saya di event kreatif Peta Langit official itu saya punya tim kurang lebih 10 sampai 12 orang. ya di Bapak Ya, yang sekarang. di luar vendor. Di luar vendor, Pak. Oke. Di luar vendor. Jadi memang ketika saya dan tim ngobrol, dua mereka mau saya develop, saya harus ketemu dulu sama mereka, Pak. Saya ngobrol. Oke. Terus? Semua saya ngobrol, mulai dari A sampai Z, mulai dari urusan pribadi, keluarga mungkin sampai urusan ranjang, saya harus ngobrol sama mereka. Oh gitu Pak, masih sih Pak? Iyalah, Pak. Oh. Ketika kita semakin tahu, semakin dalam, itu semakin kita enak. Bagian titik mana yang harus kita kembangkan dalam diri mereka.
Oke, saya punya sama Pak. Berarti kita sepakat nih. Sepakat Pak. Sepakat begini, Bukan seorang sepaket. bukan Oke, sepakat. sepakat. Seorang leadership itu harus mengembangkan anak buahnya atau Betul. pengikutnya. Jadi Betul. seorang leadership itu adalah bagaimana dia menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Betul. Salah satunya tadi bagaimana kita bisa mengembangkan follower-follower kita. Iya. Gitu. Anda apa enggak? Nah, lanjut. Sebenarnya saya menciptakan di Peta Langit sama partnerku ini yang namanya Mbak Diah ini. Iya. Katanya tadi nggak ada apa-apa. Iya. Udah gini-gini. Otaknya diisi otak. Terus? Jadi memang kita tidak meng-create bahwa tim kita atau saya atau Mbak Dia as a boss, bukan. Yes. Tapi kita adalah semuanya partner dalam tim. Iya, sepakat Pak. Betul. Yang kita bangun bukan Superman, Betul. tapi super tim. Betul. Bapak kok sama sih kayak mas saya gitu tuh. terus. Oke, jadi memang ketika secara internal sudah diciptakan nyaman, kita sebagai partner di dalamnya untuk mendevelop tim itu lebih enak Pak sebenarnya. Oke. Mengembangkan mereka tuh lebih enak. Simple thing-nya bahwa setiap habis event saya dan Mbak Diah tuh selalu ngobrol sama mereka. Oke. Eventnya sukses ya, terima kasih banyak. Itu Iya. nomor 1. Nomor 2, Mengucapkan apresiasi dulu lah ya. betul. Apresiasi dulu Apresiasi kepada tim. apa yang mereka lakukan. Betul. Oke, itu yang pertama. Yang Betul. kedua, Karena kesuksesan acara tanpa tim yang bagus dan solid juga tidak nggak mungkin. tidak terjadi, Nggak mungkin, Pak. iya. Itu barusan saya tadi obrolin sama tim. Tadi Oke. siang ya Bel ya? Iya, itu tuh. Lanjut. Oke. Jadi ketika saya sudah selesai eventnya, saya dan Mbak Dia selalu ngomong, saya thank you dulu, apresiasi mereka semua. Kemudian setelah itu baru salah satu untuk mengembangkan diri mereka harus tahu apakah mereka membuat kesalahan atau tidak dalam satu event. Oke. Kalau mereka bisa assessment diri mereka, oke, maaf ya, saya tadi melakukan kesalahan ABC. Oke. Karena ABC. Oke. Ketika seseorang sudah tahu titiknya, dia tahu, sudah bisa menyaksikan, sudah bisa menilai dirinya sendiri, Yes. itu kita sebagai partner atau sebagai leadernya tuh lebih enak. Oke. Ngasihnya lebih enak, Pak. Berarti Bapak tuh ke teman-teman juga walaupun itu secara hierarki Betul. adalah anak buah Bapak cuma dianggap sebagai teman dan sahabat. Betul. Betul. Hubungan emosional dibangun dulu ya. Betul, hubungan emosional itu nomor 1. Pohon tinggi itu Pak, kalau akarnya nggak kuat, Iya. cepat jatuh Pak. Jatuh, setuju saya Bapak. Bener nggak? Betul. Akarnya kuat, pohon di atasnya kuat, jadi dia akan kuat. Iya, betul. Pak sedikit berbincang tuh Pak. Apa Pak? Bagaimana Bapak memanage, kan tugas Bapak banyak nih, eventnya Ya. banyak, sehari bisa 5 kali. Alhamdulillah Pak. Itu kan butuh perencanaan, Betul. eksekusi, evaluasi, butuh juga menggerakkan orang. Betul. Kan si A berbuat apa, si B berbuat apa. Oke. Itu bagaimana Pak, coba cerita Pak. Oke. Sekarang di Peta Langit itu saya sudah bersyukurnya dan beruntungnya saya sudah punya tim yang cukup settle. Membangun tim yang settle itu kan harus dibangun Pak. Betul. Nggak mungkin ujuk-ujuk datang dia. Betul. Dan kebetulan saya lagi beruntung bertemu dengan IO yang sudah settle, Pak. Oke. Akhirnya saya bergabunglah dengan mereka. Karena memang Oke. mereka sebelumnya memang sudah settle. Saya hanya menambahkan atau memoles sedikit demi sedikit. Oke. Untuk- Makanya alasan kenapa Bapak keluar ikut Betul, gabung begitu. betul. Salah satunya tadi. Betul. Salah satunya tadi. Oke. Jadi ketika bagaimana memanage ketika event kita memang banyak, bagaimana cara kita memanagenya adalah yang satu. Setiap divisi sudah punya tanggung jawabnya masing-masing. Tuh Bel, setiap divisi sudah punya tanggung jawabnya masing-masing. Yang di job desk-nya tuh, begitu ya Pak ya? Betul. Selanjutnya Pak. Ketika mereka sudah tahu job description-nya masing-masing, mereka harus melakukan. Di dalam job desk tersebut, mereka pasti ada yang namanya checklist, Pak Faisal. Oke. Checklistnya dijalankan. Checklistnya ada 1 sampai 10, 10-10 yang harus dikerjakan. Betul. Gua ngelakuin apa nih hari ini? Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oke, ini udah. Betul. Ini nanti, ini belum. Udah begitu ya Pak ya? Jadi ketika mereka sudah melakukan tugas utamanya sebagai divisinya masing-masing, kita lebih enak, Pak. Oke. Makanya
ketika sudah selesai eventnya, culture di kami, budaya di kami yaitu melakukan evaluasi. Oke. Yang tadi saya sampaikan, sebelum melakukan evaluasi, kita wajib memberi apresiasi. Apresiasi dulu, kita Say evaluasi. thank you, Terima kemudian kasih baru dulu, evaluasi. baru dijejak. Betul. Itu Bel. Jadi Bapak ini tuh ternyata nggak salah. Jadi ternyata benar. Masih muda sudah pikirannya sudah the future leader, Pak. Future leader, betul. Ya, gitu. Umurnya berapa, Pak? Umurnya berapa aja, Pak? Coba Udah tebak Pak Faisal, karena kan ya umurnya sedikit lah bedanya saya sama Pak Faisal. Saya itu kelahiran tahun 97. Bapak anak Gen Z dong, 97. Yes. Enggak. Jadi usia saya sekarang di usia 36 kalau saya tebak, Pak. ya 36 ke 37. Iya. Ya Bapak sekitar usia 32-an ya. Betul, salaman lagi. Ya. ini gini kasih tahu, Bel. Pak. Praktisi apa kasih tahu? Hipno. Pak, terakhir. Iya, Terakhir. oke. Gimana Pak Faisal? Boleh nggak Pak berbagi apa ya? Berbagi pengalaman. Bapak bisa sampai saya ini harus shuttle. Saya ini harus menjadi sukses. Oke. Tadi mempersiapkan diri itu. Betul. Apa Pak ilmunya Pak harus mempersiapkan diri itu? Kan orang saya juga udah siap. Tapi ketika dia siap seperti apa kan nggak tahu Pak. Oke. Yang self assessment itu caranya bagaimana? Oke. Menurut Bapak ya. Oke. Tadi self mastery, self assessment itu kan tadi Bapak selalu bilang persiapkan diri. Persiapkan diri. Nah, itu terakhir Pak. Janji Oke. terakhir. Itu Jadi- bagaimana caranya? Jadi sebenarnya gini Pak. Kan ada triknya. Betul. Apa yang dilakunya ada. Sebenarnya kalau ada peribahasa bahwa jam terbang berbicara semuanya. Yes. Kalau saya secara pribadi bukan tidak percaya dengan jam terbang, tapi saya lebih percaya dengan yang namanya kualitas terbang, Pak. Kayak ini baru nih. Oke, kualitas terbang itu tidak berbicara terkait sama waktu, Betul. tapi Yes. waktunya adanya berapa, push your limit, kasih yang paling baik. Yes. Saya tidak kurang-kurangnya. Saya sedikit cerita, saya tidak kurang-kurangnya dipandang sebelah mata anak kemarin sore belum mature itu belum matang. Nasib kita sama Pak. Betul. Ya, ya. Betul. Kita buktikan dengan karya. Betul. Lanjut. Akhirnya dengan seiring berjalannya waktu yang tadi saya bilang bahwa saya lebih percaya dengan kualitas terbang. Mohon maaf sekali bahwa jam terbang ngomonginnya adalah waktu. Kalau Yes. waktunya teman-teman nggak ngapa-ngapain dan tidak berkarya, ya nggak ada apa-apanya. Jadi lebih baik ngobrolnya adalah masalah kualitas terbang. That's right. Out of the books. Apa namanya? There's no box. There's no book. Kalau selama ini teman-teman taunya out of the box, itu adalah ya udah kita berpikir tidak hanya di situ-situ saja. Sekarang kita harus berpikir jauh lebih, Pak. Oke. There's no box. Ya udah tidak terkukung dalam satu pemikiran di situ saja. Pak, saya punya cerita Pak terkait tadi masalah terbang sama Betul. kualitas terbang. Betul. Saya pernah punya cerita pengalaman. Ada seorang driver Pak. Dia tiap hari hanya menjalankan tugas dari rumah ke kantor. Betul. Dan begitu aja dia. Dia sudah melakukan begitu sudah 20 tahun. Tapi Pak, ada dia baru 2 tahun Pak. 2 tahun dia sebagai driver tapi dia menganalisa Pak. Oke. Dia menganalisa kalau lewat jalan A, oh berarti jalan A kalau jam segini dia macet. Oke. Dia perhatikan terus kalau lewat jalan B dia lenggang jam segini. Kalau jalan C dia tahu macetnya jam berapa. Tapi kalau yang tadi 20 tahun dia hanya nggak menganalisa Pak tadi. Iya, oke. Tapi ketika saya dibutuhkan, gua mau buru-buru ke kantor si pemimpin itu Pak. Betul. Jam segini dia tahu harus lewat mana. Tapi yang sebaliknya yang tadi yang sudah 20 tahun Pak, yang dia hanya menjalankan, saya harus keluar ke kantor, dia nggak tahu harus memilih jalan mana. Oke. Itu tadi. Ini bukan masalah jam terbang, Betul. tapi kualitas terbang. Jadi setuju? Setuju Pak. Iya. Jadi saya ada isinya lah ya minimal. Ada isi ya Allah, luar biasa. Tepuk tangan Nobel, tepuk tangan ini. Oke. Mulyo ini sutradara ini walaupun masih muda, ini tadi jam terbang dia kalah, tapi kualitas terbang karena dia mau belajar, dia luar biasa. Luar biasa. Gitu. Sepakat ya Pak? Sepakat. Sepakat, Pak.
Oke teman-teman, karena waktu kita mepet udah malam. Betul. Bapak juga lapar ya? Iya. Kita akhiri podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.